perkenalan diri sendiri ini lebih bagusnya kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Jepang. Oke, selamat sore teman-teman. Kali Hai. ini saya masih bersama dengan istri saya yang bernama Alif, Kali ini kita akan berbagi tentang tips lulus wawancara magang ke Jepang. Oke, begini tipsnya. Mari kita dengarkan tips dari Saya. Oke, jadi yang pertama itu Iya. tentu aja dari pakaian ya. Jadi pakaiannya harus rapi. Untuk perempuan juga dikunci rambutnya seperti itu, kuku juga jangan panjang dan sebagainya. Ngertilah untuk pakaian interview seperti apa gitu ya, putih hitam gitu ya. Nah untuk kalau misalnya di Minori sendiri itu nggak usah pakai sepatu, jadi pakai kaos kaki. Hujan. Kita pindah dulu yuk. Oke, akhirnya kita tadi harus berpindah tempat karena hujan. Oke, lanjutkan. Oke, nah tadi kan dari segi pakaian ya. Nah, selain dari segi pakaian yang perlu diperhatikan itu adalah sikap. Entah kenapa, entah karena grogi dan lain sebagainya, saya juga nggak ngerti ya. Jadi kadang sikap duduknya itu nggak tegak, kadang malah pandangan matanya kemana-mana dan lain sebagainya. Nah itu tolong dihindari hal-hal seperti itu, dikurangi hal-hal seperti itu. Atau biasanya tangannya suka gerak-gerak, tuk tuk tuk, kakinya suka tuk 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 tuk, nggak sabar dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dihindari. Jadi selama kalian interview itu nggak bakalan lama kok, paling 10 sampai 15-20 menit lah. Nah selama jeda waktu tersebut diharapkan kalian tenang, sikap duduknya tidak berubah, pandangannya lurus ke depan seperti itu. Tangan atau kaki jangan banyak gerakan yang nggak perlu gitu, jadi diam kayak gitu. Kalaupun misalnya bukan kalian yang ditanya, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Yang penting kalian antusias, kelihatan loh kalau misalnya kalian semangat kayak gitu ya. Nah itu untuk sikap duduk. Kemudian untuk tips berikutnya adalah cara menjawab. Untuk cara menjawab, tidak usah bertele-tele ya, tidak usah bertele-tele, tidak usah nyari jawaban. Biasanya kadang matanya suka gitu ya, itu nggak usah seperti itu. Jadi sebelum kalian menjawab, sebelum kalian masuk ke ruangan interview, kalian harus sudah tahu nih, kira-kira pertanyaannya seperti apa ya, dan siapkan jawabannya. Pertanyaan seperti apa ya, misal pertanyaan umum, kenapa pengen ke Jepang, di Jepang mau ngapain gitu kan ya, atau apalagi ya, pengalaman kerja misalnya. Nah, itu kan jawaban yang harusnya kalian udah tahu jawabannya, jadi tidak usah kalian nyari lagi jawabannya, ngeharang lagi jawabannya. Nggak usah panjang, nggak usah berbelit, nggak usah bertele-tele. Tujuan saya ini, misal saya pengen ke Jepang karena ini, udah jelas kayak gitu. Itu kadang banyak anak-anak yang malah pengen jawabannya bagus, malah Blunder. jadinya ya ngeblank. Jadi mereka jawabannya udah bagus depan nih, tujuan saya bla 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 bla, berhenti, lanjutannya nggak ada. Dia bingung, tadi saya ngomong apa sih di depan gitu loh. Kadang ada yang seperti itu. Jadi itu juga tolong dipersiapkan dengan baik jawabannya ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul seperti itu. Nggak jauh-jauh kok dari tujuan, kenapa pengen ke Jepang, ataupun misalnya mau dibuat apa uangnya, atau misalnya riwayat pekerjaan kalian. Kalau riwayat pekerjaan kan jelas ya, masa nggak tahu, itu kan riwayat pekerjaan kalian sendiri seperti itu. Oke, terus untuk selanjutnya nih, biasanya ketika interview itu ditanya coba perkenalan diri gitu ya. Nah untuk perkenalan diri sendiri ini lebih bagusnya kalau misalnya kalian menggunakan bahasa Jepang, meskipun memang nggak Mahir bisa ya, ya, nggak mahir ya, tapi seenggaknya kalian pakai bahasa Jepang, belajar. Sekarang udah banyak ya, di online itu banyak, di YouTube udah ada, IG udah ada, banyak lah pokoknya mah. Perkenalan standar untuk interview itu pasti banyak seperti itu. Nah silakan kalian hafalkan gitu,
menghafal pun nggak masalah. Ketika nanti ditanya, oh bisa bahasa Jepang ya, nah nggak apa-apa kalian jawabnya pakai bahasa Indonesia. Enggak, saya ngapalin ini. Berarti kan kalian ada niatan gitu, ada niatan untuk belajar. Atau misalnya saya hanya bisa nulis hurufnya aja, saya hanya bisa baca hurufnya aja, saya tahu percakapan sehari-harinya aja, itu nggak masalah diucapkan seperti itu. Jangan sampai benar-benar pengen ke Jepang tapi nggak tahu sama sekali tentang Jepang gitu. Itu kayak, kenapa pengen ke Jepang tapi nggak tahu tentang Jepang, itu kayak aneh aja gitu. Nah, paling tipsnya itu. Dan satu, kalian harus semangat. Kedua, jujur. Apapun pertanyaannya itu kalian harus jujur ya. Kalau misalnya udah jujur, kelihatan kok yang semangat, yang pengen niat banget pengen ke Jepang, udah jujur, itu biasanya kebanyakan terpilih gitu loh, dari sikapnya, dari kepribadiannya seperti itu. Nggak usah nutup-nutupin apapun, karena pasti nanti ketahuan, malah nanti ngerugiin diri kalian sendiri. Oke, tips dari saya mungkin itu aja. Nah, untuk yang cewek nih, kan yang dari pertama udah berhijab, bagaimana itu nanti pas pendidikan di sana? Untuk perempuan yang berhijab seperti itu ya, ketika interview pun sebelum berangkat ke Jepang itu kan harus dilepas jilbabnya ya, hijabnya harus dilepas. Itu memang konsekuensi ketika kalian ingin bekerja di Jepang seperti itu. Nah, memang ada beberapa perusahaan yang mengizinkan menggunakan hijab, tapi biasanya itu perusahaan makanan, dan itu pun bukan diizinkan sih, tapi diganti pakai yang kan, kalau misalnya pengolahan makanan kan tertutup ya semuanya gitu, rambutnya juga tertutup, nah pakai pakaian kerjanya seperti itu, jadi bukan hijab. Tetapi kebanyakan itu tidak diperbolehkan menggunakan hijab. Nah, kalau misalnya hari libur, misalnya di Jepang nih hari libur, pengen pakai hijab boleh atau nggak boleh ya, silakan. Kalau misalnya hari libur bebas, kalian boleh pakai hijab seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk bekerja sendiri tidak diperbolehkan, kebanyakan tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya memang kalian tidak bisa seperti itu, tolong difikirkan dengan baik, bicarakan dengan orang tua, karena ini sangat penting banget loh untuk perempuan ya, karena memang tidak diperbolehkan seperti itu. Daripada kalian menyesal gitu ya, jadi mending tidak usah gitu. Atau misalnya udah tidak apa-apa ya, itu keputusan kalian gitu loh. Kalau misalnya dari Minori sendiri tidak memaksakan, kalau misalnya sanggup siap silahkan, kalau misalnya tidak pun tidak masalah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Alik atas tips dan sarannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan mungkin video selanjutnya apa deh, tentang bagaimana ini ya, perkenalan apa pembukaan dalam menggunakan bahasa Jepang kali ya. Boleh. Oke, selanjutnya mungkin videonya itu akan kita buat. Dan mungkin sekian dari kami, jangan lupa like, subscribe dan share ke seluruh medsos yang kalian punya. Oke, bye-bye.